Melahirkan anak bos arogan. Part 17. Terkejut. Awalnya Sarah terdiam dengan apa yang Wisnu lakukan. Tetapi dia sadar kalau laki-laki itu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dia tidak mengerti kenapa tadi suaminya itu menangis. Akhirnya dia berusaha melakukan yang terbaik untuk Wisnu. Dia menunjukkan besarnya cinta yang dia miliki untuk sang suami. Kedua insan itu pun hanyut dalam pikiran masing-masing hingga mereka berhasil memadu kasih. Sarah bahagia karena kini Wisnu meminta haknya tidak secara paksa atau kasar. Namun hati Sarah tetap sakit jika mengingat hubungan suaminya itu bersama wanita lain. Dia tidak tahu apakah Wisnu mampu menjaga diri dari perbuatan yang tidak pantas di luar sana saat bersama Sandra. Sarah kadang ingin menolak permintaan Wisnu jika mengingat kedekatannya dengan Sandra. Namun, dia tidak ingin dianggap sebagai istri yang tidak mampu memenuhi hak suami. Sarah juga sering ragu setelah mengetahui Wisnu yang mampu bersikap mesra kepada Sandra. Memikirkan hal tersebut, air matanya kini jatuh membasahi pipi. "Kenapa kamu nangis?" Wisnu tidak mengerti kenapa Sarah mengeluarkan air mata setelah melaksanakan kewajibannya sebagai istri. "Nggak apa-apa, Mas." Sarah tidak ingin memberitahukan apa yang membuatnya menangis. "Nggak apa-apa, tapi kenapa nangis? Kamu sedih?" Wisnu membelai rambut Sarah. Pertanyaan Wisnu justru membuat hati Sarah makin sakit. Dia tidak kuasa membendung air matanya. Dia kecewa karena Wisnu tidak mampu menebak apa yang dia rasakan saat ini. Dia tidak sanggup membayangkan jika suami yang dia cintai melakukan hubungan terlarang dengan Sandra. Namun, dia tidak ingin memberikan tuduhan yang belum pasti terhadap Wisnu. "Udah berapa kali saya bilang, jangan sedih. Kamu gak ingat lagi hamil?" Wisnu mengusap air mata Sarah. "Maaf, Mas." Sarah pun berusaha agar tidak menangis lagi di depan Wisnu. "Saya gak mau kesedihanmu berpengaruh pada kandunganmu. Saya harap kamu ngerti." Sarah benar-benar tidak memahami jalan pikiran Wisnu. Laki-laki itu memintanya agar tidak sedih, tetapi masih menjalin hubungan dengan Sandra. Sarah tidak kuat mengetahui suaminya bermesraan dengan perempuan itu. Sarah selalu berharap mendapatkan kekuatan agar dapat berbicara tegas kepada Wisnu. Dia akan melarangnya menemui Sandra dan memintanya untuk setia. Akan tetapi, kenyataan kadang tidak seindah harapan. Terbukti hingga saat ini, Sarah tetap merasa kalau Wisnu tidak mencintainya. Hanya perubahan sikap pria itu yang Sarah rasakan sejak mengandung calon anak mereka. Dia tidak tahu sampai kapan akan tetap bersabar mendampingi laki-laki yang dulu sangat membencinya. "Tadi kenapa Mas nangis? Ada apa?" Sarah mengingat kembali air mata Wisnu yang tadi membuatnya heran. Dia ingin mendengar penjelasan pria itu. "Kenapa kamu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan juga?" Wisnu kesal karena Sarah tidak menjawab pertanyaannya tadi. Sebenarnya, dia juga belum mampu menceritakan tentang Jessie kepada wanita itu. "Saya nggak apa-apa, Mas." "Kenapa Mas khawatir? Bukankah dulu Mas bersikap biasa aja jika melihat saya nangis?" Sarah kembali mengingatkan sikap Wisnu yang dulu. "Dulu dan sekarang itu beda. Kamu lupa sedang mengandung saat ini. Apa saya harus mengingatkan itu padamu setiap waktu?" Wisnu berusaha menutupi perasaannya di depan Sarah. Dia belum mampu mengaku
kalau dirinya kini peduli terhadap wanita itu karena cinta. Tapi kenyataannya saya baik-baik aja, Mas. Sarah tetap tidak ingin mengatakan apa yang dia pikirkan. Saya nggak percaya. Kamu nangis pasti karena ada sebabnya. Kenapa kamu nggak mau jujur? Maaf, Mas. Saya nggak bisa. Lupain aja. Anggap saja tadi saya nggak nangis. Sarah pun membelakangi Wisnu. Wisnu curiga melihat Sarah menangis setelah mereka selesai menjalankan tugas suami istri. Dia menebak kalau Sarah sedang menyembunyikan sesuatu. Dia ingin mencari tahu apa penyebab istrinya itu mengeluarkan air mata dengan tiba-tiba. Sekarang dia belum mampu memastikan apa yang Sarah pikirkan. Dia heran kenapa wanita itu menitikkan air mata setelah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Padahal dia tahu kalau calon ibu dari anaknya itu sudah memiliki cinta untuknya. Pak Wildan sangat murka setelah mengetahui apa yang dilakukan anak bungsunya. Sebagai seorang ayah, dia malu karena tidak memperhatikan apa yang diperbuat oleh putrinya. Selama ini, dia selalu percaya kalau Jessie dapat dibanggakan. Hanya satu hal yang tidak disukai oleh lelaki itu dari putrinya, selalu bersikap tidak sopan kepada Sarah. Jessie mengaku tidak menyukai istri kakaknya tersebut. Saat ini, setelah makan siang bersama, Pak Wildan meminta anggota keluarganya berkumpul di ruang keluarga, termasuk Reno. Laki-laki itu masih ingin memberikan semangat kepada Jessie setelah apa yang terjadi hari ini. Papi nggak mau melihat kamu bekerja lagi di kantor itu. Pak Wildan tidak mampu menahan amarahnya di depan Jessie. Sarah sangat bingung melihat kemarahan Pak Wildan. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa pria parubaya itu mampu mengeluarkan amarah kepada Jessie. Dia sangat tahu kalau ayah mertuanya itu sangat penyayang. Aku benar-benar minta maaf, Pi. Aku udah mencoreng nama baik keluarga. Aku janji akan berubah lebih baik ke depannya. Jessie langsung berlutut di depan ayahnya. Melihat pemandangan itu, Sarah makin tidak mengerti. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam keluarga suaminya. Namun, satu hal yang dia ingat tadi saat di kamar, Wisnu menitikkan air mata. Sarah ingin tahu kenapa Wisnu menangis. Namun, laki-laki tersebut tidak memberikan jawaban. Kini, tanpa Sarah sadari, Wisnu memperhatikan kebingungannya. Kenapa wajah kamu aneh gitu? Wisnu bertanya kepada Sarah. Pasangan suami istri tersebut kini duduk bersebelahan. Saya bingung, Mas. Papi kenapa marah ke Mbak Jessie? Siapa? Coba ulangi sekali lagi. Wisnu kembali mendengar sebutan yang Sarah gunakan untuk Jessie. Mbak Jess, maaf. Maksud saya Jessie. Sarah tidak ingin melihat Wisnu marah. Dia pun tersenyum. Kenapa senyum? Wisnu kesal karena Reno memperhatikan Sarah saat tersenyum. Reno tidak peduli dengan tatapan berang Wisnu. Dia justru merasa lucu melihat sikapnya. Sejak dia mengaku ingin memberikan perhatian kepada Sarah, kakak sepupunya tersebut tiba-tiba berubah menjadi pemarah. Bagi Reno, Wisnu merupakan kakak sepupu yang baik dan memiliki rasa peduli yang tinggi kepada saudara. Namun sekarang, Reno merasa telah kehilangan apa yang dulu dia banggakan dari Wisnu. Reno juga sangat terkejut melihat kemarahan Wisnu tadi kepada Jessie. Dia tidak pernah menyangka kalau kakak sepupunya tersebut mampu bersikap seperti itu. Walaupun semua anggota keluarga tahu kalau Jessie telah melakukan kesalahan besar. Ampuni aku, Pi, pinta Jessie. Reno sangat kasihan melihat kakak sepupunya yang masih berlutut di depan Pak Wildan.
Siapa yang mengajarkan perbuatan itu padamu? Di mana hati nuranimu ketika menjalin hubungan dengan pria yang sudah beristri? Pak Wildan tetap tidak habis pikir dengan jalan pikiran putrinya. Sarah sangat terkejut dengan apa yang diucapkan ayah mertuanya. Dia tidak percaya kalau Jessie mampu berbuat seperti itu. Tiba-tiba, dia mengingat wanita yang sampai saat ini masih berhubungan dengan suaminya. Dia membayangkan betapa sakitnya perasaan istri dari laki-laki yang berhubungan dengan Jessie. Dia juga merasa berada di posisi itu, mengetahui suami tercinta masih menemui wanita lain. Dia tidak kuasa berlama-lama duduk di dekat Wisnu. Dia pun beranjak menuju kamar. Wisnu tidak tinggal diam melihat wajah Sarah yang sangat bingung dan memilih pergi dari sisinya. Dia pun segera menyusulnya. Dia tidak ingin melihat calon ibu dari anaknya itu bersedih. "Kamu kenapa?" tanya Wisnu setelah tiba di kamar. Saat ini, Sarah duduk di sofa sambil menangis. Kenapa Jessie tega berbuat seperti itu? Kenapa dia mencintai suami orang lain? Sejauh mana hubungan mereka, Mas? Wisnu tidak mengerti apa yang Sarah pikirkan saat ini hingga memberikan pertanyaan bertubi-tubi. Akhirnya, laki-laki itu pun memilih duduk di samping sang istri. "Saya juga nggak tahu sejauh mana hubungan mereka." Wisnu menangkupkan tangannya ke wajah Sarah. "Kamu kenapa sedih?" tanya laki-laki itu. Sarah tidak merespon pertanyaan Wisnu. Dia justru ingin bertanya tentang apa yang dia pikirkan selama ini. Bagaimana dengan hubungan Mas dengan Mbak Sandra? Apakah... Sebelum Sarah melanjutkan apa yang dia pikirkan, Wisnu tiba-tiba menempelkan jari telunjuk kanannya di bibir wanita itu. Apa yang ingin Wisnu katakan kepada Sarah?